Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. PDB yang dilakukan secara daring disinyalir menjadi penyebab sejumlah anak sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Tidak hanya itu, sejumlah kendala dalam pelaksananya pun khususnya di awal masa pendaftaran pun membuat para orang tua kewalahan. Untuk bahasnya kita akan berbincang dengan Komisioner KPAI Retno Listiarti melalui sambungan Zoom saat ini. Bu Retno, selamat pagi. Mas Robi, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, Bu Retno, ini kejadian anak putus sekolah setelah penerapan PPDB secara online. Ini tidak hanya sekali ini saja terjadi. Bagaimana evaluasi dari KPAI dan bagaimana hasilnya ini diterapkan? Ya, kalau berbicara berbicara data KPAI kan berbicara Indonesia sebenarnya ya. Jadi kami memang tidak menyorot dalam arti pada wilayah tertentu. Namun pada tahun 2020 saat PPDB itu pengaduan ke KPAI mencapai 224 pengaduan dan dari 224 itu memang kebetulan 200-nya dari DKI Jakarta. Jadi 24-nya baru dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, pada tahun ini karena baru mulai ya PPDB-nya, kami itu per tanggal berarti hari Jumat itu tanggal berapa saya lupa ya, per tanggal itu Jumat 10 Juni kalau tidak salah itu memang kami sudah menerima saat ini adalah sekitar 6 pengaduan dari berbagai daerah, yaitu dari Sumatera Utara, dari Kuningan, kemudian dari kota Surabaya, dan juga dari DKI Jakarta. Memang problemnya masih sama ya, bagaimana mereka merasa sebagai itu sulit mendaftar karena soal domisili, dan yang kedua adalah di daerah mereka itu memang tidak ada sekolah negeri gitu ya, maksudnya minim sekali sekolah negeri sehingga kalau nanti anaknya lulus misalnya ke mau melanjutkan SMA atau SMK, sekolahnya jauh dan kemungkinan mereka tidak bisa membiayai hariannya gitu loh, transport pulang perginya gitu. Itu memang ada kasus-kasus seperti itu juga muncul. Tapi kalau tahun lalu untuk DKI misalnya ada 116 anak pada 2 Juli itu belum dapat sekolah. Lalu kami melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Provinsi DKI Jakarta, dan hasilnya memang anak-anak itu kemudian dicarikan sekolah. Nah, sekolahnya kebetulan memang sekolah swasta yang nanti mereka 6 bulan di sana akan dipindahkan ke sekolah negeri yang kursinya kosong. Begitu, Mas. Kalau terkait dengan jumlah begitu ya, Bu Retno, berapa perbandingan jumlah anak putus sekolah tahun lalu dengan perkiraan tahun ini? Karena data kami itu data pengaduan ya, memang kami tidak bisa berbicara Indonesia, maksudnya data putus sekolah se-Indonesia itu nggak bisa. Tapi kalau pandemi, misalnya sebagai sebuah catatan, pada tahun 2020 saat pandemi terjadi, putus sekolah itu meningkat. Dan angka putus sekolah itu, kami datang itu sebenarnya untuk penyiapan buka sekolah tatap muka. Jadi bukan khusus tentang putus sekolah. Tapi karena kami ingin tahu juga, jadi ada pertanyaan tambahan kepada pihak sekolah. Dan kami cukup terkejut karena angka pada tahun kemarin aja dari 49 sekolah, di 21 kabupaten kota, pada 9 provinsi yang kami datangi, angka putus sekolah itu mencapai ratusan. Jadi total itu ada 219 yang putus sekolah, dan 116 diantaranya anak itu menikah. Ya, kemudian ada yang bekerja, tadi ada yang kecanduan gadget juga, ada yang nggak bisa bayar uang SPP. Waktu itu yang putus karena nggak bisa bayar uang SPP, kasusnya ada 34. Ya, dari angka tersebut gitu. Jadi memang angka tertinggi adalah anak putus sekolah karena menikah. Lalu pada tahun 2021 udah 6 bulan ya, berarti kami itu sudah datang ke 42 sekolah pada 12 kabupaten kota di 7 provinsi. Ini juga angkanya sudah terjadi ya, 33 anak putus sekolah karena menikah, 2 karena bekerja, 2 karena kecanduan gadget. Lalu kecanduan gadget ini baru bertambah. Kemarin itu dari penghitungan kami total itu sekarang ada 39 anak ya yang putus sekolah karena kecanduan gadget. Dan yang terakhir ini memang ada putus sekolah karena itu di Jakarta ya. Kami baru datang ke salah satu SMA negeri di Jakarta, ada 3 putus sekolah. Sudah dibujuk sekolah untuk kembali masuk, karena kalau di DKI kan bukan karena bayaran ya. Kebetulan itu di DKI itu kan bayarannya kalau di sekolah negeri gratis.
dan ternyata ya mereka memang nggak mau melanjutkan. Mereka sudah bekerja saat ini. Nah itu misalnya ada juga kasus-kasus seperti itu. Nah kalau totalnya kami belum bisa bilang di 2021 karena biasanya kami menutup data itu di Desember 2021. Oke, Bu Retno, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu memang kebanyakan orang tua tidak paham mengenai PPDB online. Nah, sebagai langkah ataupun juga usulan dari KPAI, apakah ini sistemnya harus jemput bola dari pemerintah seperti itu atau harus seperti apa agar sama-sama selaras lagi dan anak mendapatkan haknya untuk bisa mendapatkan pelajaran? Ya terkait dengan PPDB ini sebenarnya ada keterlambatan juga dari Kemdikbud ya. Kemdikbud itu baru mengeluarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Itu pada Januari 2021. Padahal biasanya ketentuan PPDB, Permendikbudnya itu keluar pada tahun sebelumnya. Jadi misalnya 2021 selambat-lambatnya keluar ya di November. Biasanya November tahun 2020, tapi kali ini terlambat. Nah, keterlambatan Permendikbud berdampak pada keterlambatan juknis hampir di seluruh Indonesia. Jadi banyak daerah-daerah yang terlambat membuat juknis karena keterlambatan dari Permendikbud. Nah, dari catatan kami bahkan pada bulan Mei itu rata-rata daerah baru punya juknis. Nah, sosialisasinya ini kan otomatis terbatas kurang ya, karena Juni kan sudah mulai, bahkan ada yang Juni baru ditandatangan. Nah, terus kapan mau sosialisasi? Nah, karena sosialisasinya yang minim, ini berdampak memang kepada ketidaktahuan masyarakat. Maka banyak sekali yang tidak mengerti bahwa harus ada prapendaftaran. Nah, ini merugikan tentu para orang tua dan peserta didik ya, calon peserta didik baru. Nah, memang ini problem lama tapi kerap kali kok berlanjut ya soal sosialisasi di berbagai daerah di Indonesia. Kalau PPDB dari hasil kami tidak semuanya online. Ada beberapa daerah yang menggunakan campuran online dan offline. Lalu ada yang offline sama sekali, misalnya di Padang Sindepuan itu menggunakan langsung datang ke sekolah gitu ya, tidak mendaftar langsung. Jadi tidak menggunakan PPDB dengan sistem daring. Memang beragam ya, mungkin karena Indonesia juga kan beragam ya secara kemampuan digital tiap daerah juga beda-beda. Betul, mungkin memang bisa diantisipasi dan tentunya semua anak bisa mendapatkan haknya untuk bisa mendapatkan pelajaran ataupun juga bisa tentunya kembali bersekolah begitu ya. Terima kasih Komisioner KPAI Retno Listiarti sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Siang. Selamat siang Ibu.